Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini, saya akan mengkritik sebuah karya sastra, yaitu cerita berseri. Cerita berseri yang akan saya kritik yaitu Jangan Takut Jatuh Cinta, karya Yulis Mar. Cerita ini mengangkat sebuah tema percintaan, di mana cerita ini mengisahkan tentang perjalanan cinta Wanodia yang dipertentangkan atau tidak direstui oleh ayahnya. Untuk alur dalam cerita ini ialah alur campuran, di mana merupakan gabungan antara alur cerita maju dan mundur. Latar pada cerita ini yang pertama adalah latar suasana. Latar suasana yang ada dalam cerita ini beragam. Ada kalanya senang dan juga ada sedih. Latar tempat yang ada di cerita ini yaitu di pantai dan juga di rumah Wanodia. Sedangkan latar waktu pada cerita ini yaitu pada waktu pagi dan juga malam hari. Untuk tokoh dan penokohan, para tokoh yang berperan dalam cerita Jangan Takut Jatuh Cinta ini adalah: yang pertama ada Wanodia yang merupakan pemeran utama dalam cerita ini. Ia merupakan gadis cantik yang keras kepala dan merupakan anak kesayangan ayahnya. Yang kedua yaitu Dian, merupakan kekasih dari Wanodia, tetapi cinta mereka harus kandas karena tidak direstui. Yang ketiga yaitu ayah Wanodia yang begitu menyayangi Wanodia. Selanjutnya ada Amai, Ibunda, dan juga Paduka, serta Samsudin yang merupakan pemeran pembantu dalam cerita ini. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini yaitu sudut pandang orang pertama, karena penceritaan penulis menggunakan kata aku. Tokoh aku di sini paling dominan dan tokoh aku merupakan tokoh utama. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita Jangan Takut Jatuh Cinta ini merupakan menimbulkan suasana yang beragam. Gaya bahasa yang digunakan sangat membingungkan dan sulit untuk dimengerti bagi orang-orang yang tidak paham akan bahasanya. Gaya bahasa dalam cerita ini seperti banyak menggunakan kata-kata perumpamaan atau majas sehingga membuat orang-orang yang kesusahan dalam mengartikan bahasa tersebut. Banyak amanat yang disampaikan penulis untuk pembaca pada cerita Jangan Takut Jatuh Cinta ini, yang diantaranya yaitu janganlah mudah menyerah oleh keadaan atau jangan putus asa. Yang kedua ada sebagai anak yang baik kita tidak boleh melawan keinginan orang tua kita. Yang ketiga sebagai orang tua tidak boleh terlalu memaksakan keinginannya kepada sang anak, karena anak juga mempunyai pilihan masing-masing untuk hidupnya sendiri. Teori yang digunakan dalam cerita ini yaitu teori psikoanalisis, di mana teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Manusia yang memiliki perilaku yang beragam dipengaruhi oleh kondisi psikologis seseorang yang akan mempengaruhi kehidupannya. Secara langsung, karya sastra adalah produk dari jiwa dan pemikiran pengarang yang berada dalam kondisi setengah sadar. Kelemahan yang terdapat pada cerita ini yaitu pada bahasa yang digunakan banyak menggunakan istilah perumpamaan atau peribahasa yang sulit dimengerti serta dipahami, sehingga mungkin sedikit membingungkan para pembacanya. Sedangkan kelebihan pada cerita ini benar-benar memberikan pembelajaran bagi siapa saja yang membacanya. Pembelajaran tersebut yaitu janganlah terlalu memaksakan kehendak sendiri kepada anak, dan sebagai seorang anak janganlah melawan kemauan orang tua. Nilai yang terdapat dalam cerita ini ialah nilai moral, karena nilai yang disampaikan penulis dalam rangka mendidik manusia dalam seluruh aspek atau persoalan hidup dan kehidupannya, agar manusia dapat mengatur tingkah lakunya untuk menjadi manusia yang baik. Seperti di cerita ini, nilai moralnya itu mengajarkan kita agar selalu menghormati orang tua, dan kita juga tidak boleh menentang keputusan beliau bagaimanapun masalahnya. Serta mengajarkan kita juga sebagai orang tua tidak boleh terlalu mengatur kehidupan anaknya, tidak boleh memaksa kehendaknya jika sang anak tidak mau, karena itu akan menjadi sangat fatal karena bisa menyebabkan sang anak menjadi depresi dan juga mengalami stres. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.